Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvan Dwi Prasetyo dari kelas C Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya memenuhi tugas analisis, interpretasi dan penyajian data. Di sini kita disuruh untuk menganalisis sebuah website LIPI.go.id. Nah, di sini ada kuesioner mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang website tersebut dengan not 1 yaitu sangat tidak setuju sampai dengan 5 yaitu sangat setuju. Ini di sini saya membuat 10 pertanyaan. Nah, langsung saja jawabannya. Nah, ini adalah hasil jawaban yang telah responden pilih. Ini diagramnya. Nah, langsung saja ke tipe data yang saya peroleh dari hasil kuesioner tadi adalah kuantitatif. Karakteristik dari tipe data ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diprediksi, objektif dan terukur. Misalkan dalam memandang kegiatan memancing yang dilakukan seseorang, kegiatan tersebut merupakan suatu hobi atau aktivitas yang menghasilkan income bagi pelaku kegiatan, tanpa harus mengamati realitas apa yang ada di balik nampak seperti sebab atau latar belakang seseorang melakukan kegiatan tersebut. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap makna di balik apa yang nampak. Penggunaan instrumen yang valid dan reliable, serta analisis yang sesuai dan tepat menjadikan hasil penelitian ini kuantitatif, tidak menyimpang dari kondisi yang sesungguhnya. Nah, seperti apa yang sudah bilang tadi, analisis website LIPI atau diartikan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI adalah lembaga pemerintahan non-kementerian atau bisa disingkat LPNK yang berada dalam koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LIPI ini memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, menurut saya website ini sudah cukup baik untuk diakses para pengguna, mulai dari tampilan yang ramah pengguna yang memudahkan para pengguna dalam mengakses atau mencari informasi yang tersedia di website tersebut. Saya sudah mencari dan menemukan skor dari teknik System Usability Scale atau disingkat SUS dari yang telah saya hitung dari responden yang mengisi kuesioner dari Google Form yang telah saya buat. Nah, ini adalah item pertanyaan SUS yang tadi, 10 pertanyaan ini, dan hasil dan dari pembahasan SUS yang tadi saya buat yaitu seperti ini. Nah, dari hasil penggunaan System Usability Scale atau disingkat SUS yang telah saya lakukan, SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan memiliki skala 5 poin yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Terdapat 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif. Saya juga menggunakan sampel usia 20-35 tahun sebagai objek penelitian karena di usia tersebut responden dipastikan masih rutin atau sering mengakses internet untuk mencari sumber referensi atau jurnal ilmiah. Selain menggunakan metode SUS ini, saya juga melakukan uji validitas yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui kesesuaian kuesioner dalam memperoleh data dan dari responden. Hasil dari analisis yang telah kami lakukan ialah dari 15 responden yang mengisi kuesioner yang telah disebar dari beberapa sosial media pribadi menunjukkan satu di antaranya dinyatakan valid. Nah, karena jika dari penghitungan poin dari kuesioner yang telah responden isi dengan hasil R hitung lebih besar dari R tabel, maka
dapat dipastikan valid. Mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.